Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Faisal, NRP 31101919101 dari kelas 2D4 Teknik Mekatronika A PENS 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi dari mata kuliah workshop pengolahan sinyal yang diampu oleh Bapak Adit Darmawan, yaitu mengenai filter, low pass filter dan high pass filter menggunakan software yaitu LabVIEW. Nah, sebelum mengenai praktikum low pass filter dan high pass filter, di sini ada beberapa praktikum yaitu mengenai dalam membangkitkan sinyal sinusoida menggunakan syncpatron dan membangkitkan sinyal noise menggunakan uniform white noise, seperti itu. Di sini beberapa percobaannya dalam modul percobaan yaitu dengan menginputkan pada sampel dan cycle. Nah, di sini sampel sinus di sini berpengaruh pada periode waktu dalam sampel yang akan dihasilkan pada gelombang tersebut. Sementara cycle di sini untuk mengatur jumlah gelombang, berapa gelombang penuh pada sinyal yang akan dibangkitkan tersebut, berapa jumlah lembah dan berapa jumlah bukitnya diatur pada cycle di sini. Ini mirip seperti dalam mengatur frekuensi. Sama halnya dengan syncpatron, untuk dalam membangkitkan sinyal noise di sini kita juga menggunakan sample noise seperti ini dan amplitudo. Amplitudo di sini berpengaruh pada besarnya peak to peak dalam pembangkitan sinyal sinusoida maupun sinyal noise tersebut. Kita langsung saja ke percobaannya, yaitu di sini kita mengisikan sampel di sini yaitu periodenya 100. Kita samakan saja. Untuk jumlah cycle-nya kita isi 10 untuk mengatur di mana jumlah sampel sinus di sini berpengaruh pada periode waktu. Sementara cycle di sini layaknya seperti frekuensi, yaitu untuk mengatur frekuensinya, dan di mana dalam mengatur berapa jumlah gelombang penuh pada pembangkitan sinyal tersebut. Untuk amplitudenya kita bisa isi 5 untuk besarnya peak to peak-nya. Kita apply terlebih dahulu dan menekan tombol run. Nah, terlihat di sini untuk sampelnya dapat kita lihat untuk periode waktunya hingga 100. Ini sama ya, 100. Dan sementara untuk jumlah cycle-nya ini seperti untuk mengatur frekuensi, di sini terdapat 10 gelombang penuh, yaitu satu gelombang penuh itu sendiri terdiri dari satu puncak dan satu lembah. Dan untuk amplitudonya di sini berpengaruh pada besarnya peak atas dan peak bawah. Karena membangkitkan sinyal noise pada sinyal noise tersebut, maka setiap gelombang yang dihasilkan merupakan sinyal yang tidak tentu atau tidak stabil, maka hasilnya pun akan seperti ini. Namun untuk peak paling atas, yaitu delta range paling atas, itu terdapat pada peak 5, misalnya seperti ini. Kemudian kita bisa lanjut saja ke praktikum selanjutnya, yaitu mengenai low pass filter dan high pass filter. Nah, apa sih fungsional dari salah satu pengaplikasian dari LPF dan HPF di sini? Kita sambung saja ke salah satu program LabVIEW yang telah ada. Namun di sini saya menambahkan beberapa wave grafik untuk menampilkan gelombang sinus untuk hasil dari HPF, kemudian LVF, dan penjumlahan atau penggabungan antara sinyal sinusoidal serta HPF. Di sini ada beberapa nodes atau fungsi yang dapat kita temukan, di mana sampling rate di sini digunakan sebagai frekuensi sampling pada pengkondisian sinyal tersebut. Kemudian di sini ada syncpatron. Syncpatron di sini sama halnya seperti praktikum sebelumnya, yaitu untuk membangkitkan sinyal sinusoida seperti itu. Dengan di sini sudah kita tentukan isinya, yaitu 100 di sini 100 sampling periode untuk mengatur periodenya
kita samakan untuk bagian uniform white noise di sini. Di sini kan kita mensimulasikan bagaimana sinyal sinusoidal tersebut yang telah ada, yang telah kita punya, kemudian di compare dengan sinyal noise. Kita membangkitkan sinyal noise sendiri, kemudian kita filter menggunakan high pass filter dan low pass filter. Namun di sini pada dasarnya hanya menggunakan filter, yaitu low pass filter. Kemudian dalam membangkitkan sinyal sinusoidal dengan frekuensi sampling yaitu 1000. Kemudian di sini sin frekuensinya kita sama halnya dengan cycle di sini untuk mengatur frekuensi atau jumlah gelombangnya. Kemudian di sini amplitudonya kita sudah tentukan atau kita telah set, yaitu 100. 100 di sini nilai peak, besaran peak to peaknya. Kemudian frekuensi dari hasil gelombang yang telah dihasilkan oleh gelombang sinusoidal dimasukkan ke dalam salah satu filter, yaitu high pass filter. Untuk high pass filter di sini kita input, kita bisa ini saja untuk mengetahui fungsi-fungsinya. Untuk X di sini berarti masukkan gelombangnya. Sementara untuk frekuensi samplingnya kita telah isi 1000. Nah, untuk low cut off frekuensinya yang di sebelah sini kita isikan 150. Nah, 150 ini satuannya hertz. Maka high pass filter di sini output dari atau keluaran dari sinyal sinyal gelombang noise tersebut, dia akan meloloskan fungsi high pass filter di sini, dia akan meloloskan sinyal yang di atas 150 Hz. Maka sinyal yang di bawah 150 Hz itu tidak akan dimasukkan pada atau tidak akan masuk pada output hasil filter dari high pass filter tersebut. Sementara untuk order filter di sini merupakan order filter. Order filter di sini merupakan digunakan untuk mengatur besaran filternya. Semakin tinggi besaran order, maka akan semakin baik filternya. Kemudian ini untuk frekuensi cut off-nya, itu untuk frekuensi high pass ini 150, maka hasil dari sinyal gelombang noise yang memiliki frekuensi lebih dari 150 maka akan diloloskan. Sementara yang di bawah 150 maka tidak akan diloloskan, seperti itu. Kemudian di sini ada penjumlahan. Nah, penjumlahan di sini digunakan untuk menggabungkan sinyal sinusoidal serta sinyal noise tersebut. Karena kan pada sebuah sinyal tersebut pasti selalu ada noise kan pastinya, baik itu sinyal listrik ataupun sinyal misalkan data IMU atau misalkan lainnya, pasti ada sebuah noise. Maka kita simulasikan dengan menjumlahkannya antara sinyal noise, hasil filter menggunakan high pass filter, kita tambahkan, kita gabungkan antara sinyal noise serta sinyal sinusoidal tersebut kita gabungkan. Kemudian hasilnya tersebut kita masukkan ke low pass filter. Nah, low pass filter di sini digunakan untuk meloloskan sinyal yang berada pada sinyal cut off-nya. Nah, di sini untuk cut off frekuensinya kita dapat mengaturnya melalui slider. Slidernya kita bisa atur, kemudian filter ordernya juga kita bisa atur pada low pass filternya supaya kita dapat mengetahui perbedaan apa sih ketika misalkan kita mengatur frekuensi cut off-nya serta untuk frekuensi pada sinyal sinusoidalnya apa sih yang berpengaruh. Kemudian kita masukkan ke dalam fungsi dongle kalau tidak salah, bundle, dan dari sini untuk menggabungkan beberapa elemen yang akan dimasukkan ke dalam sebuah array. Nah, bullet array ini namanya. Kemudian dalam bullet array tersebut akan menghasilkan dua buah gelombang, yang dimana dua buah gelombang tersebut merupakan sinyal penggabungan antara sinyal sinusoidal serta high pass filter dan hasil dari low pass filter itu sendiri. Kemudian kita berpindah pada GUI-nya. GUI-nya itu seperti ini. Saya tambahkan pada bagian menggunakan waveform graph
yaitu pada sinyal sinusoidal, dan ini merupakan hasil sinyal high pass filternya, dan di sini merupakan penjumlahan antara sinyal sinusoidal dan high pass filternya, dan di sini merupakan hasil dari low pass filternya. Mari kita coba. Untuk send frekuensinya kita coba 4 Hz seperti ini. Untuk cut off frekuensinya kita biarkan saja 20 Hz. Untuk cut off frekuensinya di sini kan berpengaruh pada, maka low pass filter tersebut akan meloloskan sinyal yang di bawah 20 Hz. Untuk filter order pada low pass filternya kita isi 5 saja seperti ini. Ketika sudah, kita set play seperti ini, kita running. Nah, maka akan menghasilkan seperti ini. Sebelum kita masuk ke gelombang ini, kita dapat melihatnya hasil satu persatu dari sinyal tersebut. Berikut merupakan hasil dari pembangkitan sinyal sinusoidal. Di sini terdapatnya 4 gelombang penuh seperti ini. Kemudian untuk hasil dari high pass filternya itu tersebut itu seperti ini. Dan hasil penggabungan antara sinyal sinus dan high pass filternya itu seperti ini, seperti sinyal gelombang acak. Karena di sini frekuensi samplingnya 1000, maka semakin rapat periode pada sinyal tersebut. Nah, kemudian dari sinyal penggabungan antara sinyal sinus dan high pass filter di sini dimasukkan ke dalam fungsi low pass filter, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Jika misalkan kita lihat seksama antara hasil low pass filter serta input gelombang sinusnya hampir sama, kita dapat lihat untuk besarnya amplitudenya itu dapat pada 1, ini juga terdapat pada 1. Kita dapat untuk mengetahui perbedaannya, kita dapat mengatur dari sin frekuensinya. Kita rubah ke skala misalkan 1 kan, pada 1 Hz atau 2 Hz. Kemudian kita dapat merubahnya untuk cut off frekuensinya, kita rubah ke skala 5 Hz. Nah, pada low pass filter untuk frekuensi cut off-nya ini pada frekuensi kita sudah set 5 Hz. Untuk frekuensi 2 Hz yang dihasilkan dari sinyal gelombang sinus ini masih dapat tertampilkan, namun tidak berupa gelombang penuh, hanya untuk ininya setengah gelombang saja pada bagian sininya. Untuk filter ordernya kita dapat atur untuk memperbaiki hasil filternya. Jika filter order pada low pass filternya diperkecil, maka hasil filterisasi pada low pass filter tersebut akan semakin buruk. Kita dapat lihat ada di sini. Kita misalkan kita tambah kembali jadi 2, dia mulai membaik hasil gelombang sinusoidalnya, hasil filterisasi menggunakan low passnya. Dan misalkan kita rubah lagi jadi 4, 3, 4, maka hasilnya akan semakin membaik. Nah, kemudian bagaimana jika kita untuk frekuensinya kita set 5, sementara untuk cut off frekuensinya kita set 2 atau sama seperti ini. Nah, maka hasil yang dihasilkan yaitu akan hasilnya itu seperti ini. Dia pada frekuensi di bawah 5 Hz dia akan diloloskan, maka hasilnya akan seperti ini. Untuk bagian amplitudenya pada bagian sinus di sini yaitu terdapat 1 dan min 1. Sementara untuk pada bagian hasil dari filterisasi menggunakan low pass filter, dia tidak sampai 1 dikarenakan karena cut off frekuensinya yang sama, mungkin karena dia meloloskan hal yang sama, maka besaran hasil filterisasi pada untuk menampilkan gelombang yang sebenarnya dari hasil filter tersebut tidak baik, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian jika kita rubah untuk frekuensi cut off-nya di bawah dari frekuensi sebenarnya, maka dia hanya akan meloloskan dari hasil frekuensi 5 Hz, dia hanya akan meloloskan pada prinsip low pass filter di sini hanya di bawah 1 Hz saja, di bawah 2 Hz saja, seperti itu. Bisa kita lihat pada hasil percobaannya, maka hasilnya akan seperti ini. Ini untuk
peaknya 0,2, sementara peak bawahnya sekitar min 0,05. Dia tidak baik hasil filternya. Maka halnya dengan itu, cut off frekuensi ini berpengaruh pada besaran berapa sih sinyal yang akan diloloskan pada filterisasi kita. Ketika misalkan kita cut off-nya kita rubah 10, maka hasilnya akan sama kembali seperti ini. Karena pada dasarnya ketika misalkan kita menginputkan 5 Hz, kemudian frekuensi cut off-nya 10 ini, karena di bawah 10 ini merupakan di bawah 5 ini merupakan masih dalam ring frekuensi cut off dari sebuah low pass filter, maka hasil yang dihasilkan gelombangnya berupa hasil filterisasinya akan mirip seperti gelombang aslinya. Namun karena di sini ada filter order, di sini berpengaruh pada periode yang dihasilkan, dia akan semakin bergeser ke kanan sesuai dengan waktunya. Jika filter ordernya diperkecil, maka dia akan semakin buruk hasil filterisasinya. Jika filter ordernya semakin besar, maka dia akan semakin baik. Namun untuk periodenya pasti akan berubah seperti itu. Tidak akan mungkin sama seperti sinyal gelombang pada umumnya. Seperti itu. Mungkin seperti itu penjelasan mengenai praktikum workshop pengolahan sinyal mengenai low pass filter dan high pass filter. Seperti itu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena mungkin saya banyak salah dan banyak salah kata, mungkin karena saya masih dalam proses pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.